Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa CTV, kembali lagi dalam program talk show di sore hari ini. Ya, bagi Anda yang sering menggunakan Transkutaraja yang merupakan angkutan massal yang saat ini sangat bermanfaat dan juga yang saat ini sedang digencarkan peningkatan kualitasnya, ya, bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan Anda juga tentunya yang sudah merasakan bagaimana pelayanan dari Transkutaraja ini sendiri. Nah, untuk itu dan Transkutaraja juga terus membenah untuk meningkatkan layanan Transkutaraja, dan itu juga akan menjadi topik kita pada hari ini. Baik, sudah hadir di studio CTV ya, ada Pak Terobi Irza SITMT ya Pak ya, Kepala UPTD Angkutan Massal Transkutaraja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan di samping beliau ada Bapak Muhammad Zubir SSIT MSI. Iya, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Dua narasumber kita di sini ada Pak Zubir dan juga ada Pak Robi di sini ya. Nah, seperti saya katakan ini meningkatkan layanan Transkutaraja. Siapa sih yang tidak tahu Transkutaraja ini, Pak ya? Dan masyarakat kita juga sangat, saya rasa kalau diminta pendapatnya bagaimana pelayanan, tentu mereka akan memberikan nilai di antara 80 sampai 100 ini ya. Dan juga mengapa masih gratis? Masih gratis benar, ya. Benar Nah, sekali. ini juga mungkin sangat nilai plus-plus untuk Transkutaraja ini sendiri. Nah, ini sudah tahun keberapa ini Pak Transkutaraja? Iya, Transkutaraja tepatnya pada tanggal 2 Mei 2019 kemarin, kita sudah berumur 3 tahun. Sudah berumur 3 tahun. Iya. Oke, artinya tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Nah, mungkin apa sih di sini yang dilakukan oleh pihak Transkutaraja sendiri untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat? Iya, Transkutaraja di umur 3 tahun kita terus berbenah dengan menyemangati dari krunya sendiri dengan membuat hashtag semangat melayani. Jadi itu semacam pemicu bagi seluruh kru Transkutaraja untuk terus melayani. Yang kami bangun untuk meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat, kita coba membuat hotline call center. Keluhan masyarakat itu langsung kita terima di helpdesk kita. Kemudian kita juga membuat SOP untuk dapat memberikan merespon terhadap keluhan itu sendiri, sehingga ada trust antara masyarakat dengan kita selaku operator. Setiap keluhan itu didengar, setiap keluhan kita respon. Itu cara kami melakukan perbaikan dari sisi kualitas pelayanan, sehingga masyarakat Ibu Kota Provinsi Aceh, khususnya pengguna Transkutaraja, dia tidak berdiri sendiri ketika mereka mengalami kesulitan dalam menerima fasilitas Transkutaraja. Ada kami yang siap mendengar keluhan, ada kami yang siap untuk memperbaiki kualitas pelayanan Transkutaraja itu sendiri. Gitu Mbak Leni. Tadi dengan hashtag semangat melayani. Iya. Oke, ini jadinya hashtag bagi Transkutaraja sendiri. Itu juga ditanamkan bagi setiap kru Transkutaraja. Siap. Oke. Nah, ini Pak Zubir sendiri dari Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kota Banda Aceh. Artinya juga Transkutaraja menjadi bagian dari Kota Banda Aceh sendiri, bagaimana menjadikan Kota Banda Aceh yang gemilang juga ini Pak ya. Nah, mungkin apa nih yang bisa Bapak sampaikan bagaimana pelayanan yang sudah diberikan oleh Transkutaraja sendiri? Terima kasih Mbak. Jadi Transkutaraja seperti disampaikan oleh Pak Robi tadi tidak bisa berdiri sendiri, karena Transkutaraja kan hanya melayani di jalan-jalan utama. Kemudian dia kan diperlukan feeder penghubung ke daerah-daerah pemukiman dan sekolah. Ini mungkin jadi tugas kami. Seperti yang kita lakukan di awal, rencananya kita labi-labi atau angkot itu kita akan alihkan sebagai feeder. Cuma jadi terjadi permasalahan dalam perjalanannya, mereka harus kita subsidi. Enggak mungkin mereka akan melalui daerah-daerah pemukiman atau sekolah tanpa ada biaya, karena memang dibutuhkan biaya subsidi. Kita pun sudah mengambil langkah lebih lanjut. Kita ada buatkan proposal ke Kementerian Perhubungan untuk minta bantuan bus sekolah untuk kita jadikan feeder-feeder. Karena terutama semangat kita pada awalnya dulu kita bentuk Transkutaraja untuk supaya anak-anak sekolah, mahasiswa dapat menggunakan angkutan umum. Benar. Sekarang kan yang terjadi permasalahan di kota kita ini atau di Banda Aceh khususnya, angkutan umum sudah tidak diminati, terutama saat yang lalu-lalu itu semacam ya labi-labi atau karena kurang nyaman, kurang diminati. Sekarang kita sudah ada bus angkutan umum yang fasilitasnya sangat memadai, ada AC, nyaman segala macam.
Makanya kita untuk supaya menghentikan anak sekolah ataupun ya mahasiswa untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, sepeda motornya, ya kita harus ada kendaraan penghubung ke pemukiman dan ke sekolah. Ini yang tugas kita berikutnya. Karena kalau tidak ada kendaraan penghubung, masyarakat akan melihat dan akan kesulitan juga. Bagaimana mereka akan sampai ke tempat tujuan, dari rumah ke halte utama, itu membutuhkan angkutan. Kalau seandainya kita menggunakan angkutan berbayar, mereka akan membandingkan Transkutaraja aja gratis. Kenapa dari rumah atau pemukiman ke halte utama harus berbayar? Kita harus berpikir. Nah, memang melihat kondisi di wilayah Aceh khususnya, memang dari pemukiman, dari rumah menuju ke halte juga cukup jauh ya. Mungkin juga salah satu menjadi kendala mengapa masyarakat masih enggan menggunakan angkutan umum, padahal yang sudah diberikan secara gratis. Nah, mungkin ini pelopor terbaru bagaimana menyediakan bis juga yang masuk ke pemukiman atau ke sekolah ataupun ke sekolah. Nah, tanggapan seperti ini, langkah seperti ini apa ini Pak Robi yang sudah dilakukan sendiri? Ya, memang Transkutaraja itu dia angkutan massal ya, dengan menggunakan model BRT, Bis Rapid Transit. Jadi untuk menjadikan pelayanan angkutan yang utuh harus berintegrasi, sebagaimana Pak Jubir sampaikan, harus ada feeder. Karena Transkutaraja itu dia melayani di koridor utama saja. Sehingga dengan kapasitas bis Transkutaraja yang berbadan besar, dia tidak bisa akses ke jalan-jalan kolektor, jalan-jalan lingkungan. Itu dibutuhkan feeder. Nah, keberadaan feeder ini nanti teman-teman Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh akan menyiapkan angkutan. Ada disampaikan Pak Jubir tadi, berharap angkutan labi-labi, becak, dan beberapa angkutan lokal yang ada di saat ini di Kota Banda Aceh itu bisa dijadikan sebagai feeder, sebagai supporting dari Transkutaraja. Nah, jika seandainya integrasi antara feeder dan Transkutaraja bisa dilakukan kolaborasi dengan baik, insya Allah masyarakat yang selama ini pelayanan mobilisasinya door to door dari rumah ke kantor, ke kampus itu bisa menggunakan sepeda motor, bisa secara perlahan beralih dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Inilah visi kita agar ke depan ibu kota Banda Aceh tidak menjadi ibu kota yang macet, kemudian tidak jam di beberapa titik, sehingga masyarakatnya ramah untuk menggunakan public transportasi. Nah, apakah ini juga komunikasi sudah mulai dilakukan terhadap seperti mungkin tadi labi-labi yang akan menjadi feedernya ini? Itu sudah mulai dilakukan ataupun jajaki kerjasamanya tidak, ini bagaimana? Ya, ini Pak Jubir ya. Bagaimana Pak Jubir? Terima kasih Mbak. Jadi komunikasi dengan pihak angkutan kota dalam hal ini labi-labi itu sudah kita lakukan di awal kita menerapkan angkutan massal Transkutaraja. Di 3 tahun lalu kita sudah mencoba di koridor pertama, itu koridor kedua, itu koridor ke Darussalam, kita sudah berkoordinasi supaya mereka tidak melalui yang koridor utama lagi. Mereka masuk ke kampus ataupun ke kawasan-kawasan lingkungan, jalan-jalan kolektor. Tapi terjadi permasalahan yang kami sampaikan tadi, mereka butuh biaya untuk operasionalnya. Karena kita ketahui bahwa angkutan massal, angkutan BRT-nya sudah gratis. Jadi mereka membutuhkan, karena pemilik kendaraan labi-labi itu pada umumnya persen-persen perorangan. Jadi mereka memang mencari hidup di situ. Jadi kita memang pemerintah, kami sudah usulkan juga melalui APBK dan melalui APBA, cuma masih ada prioritas yang lain yang perlu dipertimbangkan. Makanya kita ke depan pun lagi mencoba kalau bisa diambil alih oleh pemerintah full, dalam hal ini mungkin ada bantuan bis dari kementerian, nanti kita operasionalkan. Karena bis rencananya tahun ini yang dibantu, kalaupun dibantu, itu bis kecil, ukuran 18 seat, itu kan seperti disampaikan oleh Pak Robi bisa masuk ke jalan-jalan lingkungan. Karena kalau bis sedang pun seperti Damri, itu akan sulit masuk ke jalan-jalan lingkungan, karena jalan kita aksesnya sangat terbatas, hanya 3 meter ataupun 4 meter. Jadi kita memang dengan pihak labi-labi sudah melakukan koordinasi, cuma kendalanya di saat operasionalnya. Nah, lalu tanggapan dari supir labi-labi ini sendiri apa ini ya Pak? Melihat juga
sepertinya kalau untuk labil besi sangat cocok untuk jalan-jalanan yang memang sempit, untuk pemukiman yang sempit ya. Dan kemudian juga ini artinya juga mereka tidak menjadi pengangguran ya, artinya juga tambahan income bagi mereka sendiri. Ini mungkin juga bisa lagi kepada kearifan lokalnya juga ini Pak. Benar Mbak. Jadi di awal-awal pembentukan Transkota Raja ada sebagian memang driver atau supir labi-labi itu yang kita jadikan supir angkutan massal dan kondektur. Ada sebagian yang kita alihkan seperti itu. Sesuai dengan dia ikuti ketentuan yang berlaku, dia ikut tes juga. Kemudian kalau yang hal-hal lainnya kita memang sudah bicarakan dengan pihak-pihak mereka. Mereka pun minta supaya bus Transkota Raja untuk beroperasi jangan full sampai sore. Mereka minta waktu-waktu sepis misalnya di sore hari jam 5 sampai jam 7 mereka beroperasi di seputaran kampus gitu. Itu coba kita penuhi juga. Cuma memang permintaan masyarakat pun berharap supaya Transkota Raja full. Nah, itu. Cuma kita lagi buat skalanya bagaimana supaya mereka itu bisa melayani yang rute-rute yang tidak dilayani oleh Transkota Raja. Kita pun sudah mengakomodir mereka, kalau bisa mereka ngambil di 2 trayek pun dibolehkan. Misalnya jangan lagi melayani koridor-koridor yang sudah dilalui oleh Transkota Raja, misalnya contoh ke Long Raya, itu ke stadion, itu kita sampaikan opsinya, karena kan di Long Raya pun sudah tidak ada angkutan umum. Itu opsi-opsi seperti itu ada kita sampaikan ke mereka. Baik, karena juga tidak merugikan angkutan lokal juga yang ada di Aceh ini Pak ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai jeda berikutnya bersama kami dalam program Talk Show.